Yang perempuan menjerit melengking dan langsung meninggalkan lokasi itu. Bahkan yang orang tua itu di situ dia berbalik menyerang saya. Kamu jangan usik saya tidak musik kamu. Apabila kamu mengusik saya peringatkan untuk kedua kalinya. Tapi kalau iya betul-betul kamu maksa, saya akan hanguskan kamu. Karena di situ hanya dibuka sebuah lubang semacam untuk mengintai dan mengamati gerak-gerik pamannya itu lewat tempat yang tersembunyi. Hai makhluk Allah, kenapa engkau menggangguku dan engkau mengusik ketenanganku? Aku tidak pernah memikirkan dan mau mengusik dirimu dan tidak mau usil padamu. Kenapa kau usil padaku? Saya melihat sana kemari dalam mimpi saya, pamannya Jul itu ada di dalam situ. Waduh, ya Allah, ini kok wajahnya gak aneh. Ini pasti nih bener apa yang Jul ceritakan tuh. Ini ngumpul dengan satu komunitas. Waduh, ampun. Tak lama kemudian saya dikagetkan dengan suara kencang. Pintu digedor-gedor. Ayah saya terbangun. Astagfirullahaladzim, saya bermimpi. Saya membukakan pintu tersebut. Ternyata si Jul datang mendekati saya. Mau maghrib ini, tidur aja, kurang baik, tidur aja tuh. Saya diam. Katanya mau tahu ritual. Ini bentar lagi paman saya mau ngadain ritual. Saya udah nyiapin semuanya. Dia mau menceritakan ke Jul tentang mimpi saya. Untuk yang kedua kalinya ini saya tahan saja. Akhirnya Jul berpamitan pada saya untuk menyiapkan sesajian yang akan dilakukan ritual oleh pamannya. Dan Jul memberitahu, kamu jangan mendekat, kamu amati saja. Itu dari sudut sana. Di situ bisa kamu melihat apa yang dilakukan paman saya. Jadi di situ orang nggak pada tahu, karena saya juga sering melihat di situ dari sudut itu, di tempat itu. Akhirnya Jul memberitahu tempatnya. Yuk kita lihat dulu. Nanti kamu lihat dari sini. Paman saya juga nggak bakal melihatnya, karena nggak pernah paman melihat ataupun mendekati tempat-tempat itu. Hanya tempat lokasi untuk sesaji saja. Ya wes Jul, ayo Jul. Akhirnya saya ditunjukkan betul-betul lokasi tersebut tuh si pamannya Jul tidak bakal bisa melihat karena tertutup. Karena di situ hanya dibuka sebuah lubang semacam untuk mengintai dan mengamati gerak-gerik pamannya itu lewat tempat yang tersembunyi. Si Jul ada-ada aja. Jadi tempat itu digeser. Kalau mau lihat tuh digeser, kayak ada macam pintu dari lubang itu dibuka, digeser, baru kelihatan. Wah iya, nyatanya di sini mengamati jelas, nggak bisa kelihatan yang si pamannya itu untuk lihat saya. Ya udahlah, akhirnya Jul pamitan pulang, ngomong ke pamannya juga, dan akhirnya udah ya semuanya jalan, ritual pun berjalan. Saya udah di situ menunggu dan mengamati. Tapi pada saat waktu istilahnya saya memasuki ruangan tersebut, saya dikagetkan oleh anjing hitam yang dalam mimpi saya itu, yang bawa keranjang itu ada di situ bersama orang tua itu. Diam, tidak sepatah kata pun. Hanya dia mengantar kepada pamannya Jul, mendekati si keranjang itu, dibawakan ke sana. Sesaji-sesaji yang disajikan di sana itu dimasukkan ke dalam keranjang yang ada di keranjangnya si anjing, yang dibawa oleh si anjing itu. Akhirnya setelah ritual itu
si anjing bersama orang tua tuh berangkat pergi mendekati rumah makan. Ada apa ini? Hati kecil saya di situ mulai bisa memprediksi apa yang telah dilakukan oleh pamannya Jul, dan makanan-makanan di sana itu ternyata sumbernya dari sini setelah disajikan. Setelah ritual tiap malam Jumat dia ke sana. Dan makanan-makanan tersebut tuh dimasukkan ke tempat di mana penyimpanan makanan yang untuk adonan-adonan makanan. Pantas aja. Ini betul-betul aneh saya. Itu rumah makan tidak pernah sepinya. Ramai terus. Orang lain melihat nggak pernah istilahnya tuh merasa kaget dan tidak suatu hal yang mustahil lah, karena ramainya itu tidak putus-putus. Para pembeli itu datang berangsur berganti, tidak lama begitu datang makan pergi, bayar makan pergi, enggak berlama-lama duduk di situ. Jadi si pembeli yang baru pun ataupun si customer yang datang ke sana pun merasa posisi tempat di sana tuh luas, sehingga seakan-akan kayak sepi. Padahal ramai karena makan tinggal, udah habis bayar tinggal, nggak berlama-lama di sana. Saya menanyakan dalam diri hati saya sendiri, ini orang tua bersama anjingnya bawakan istilahnya keranjang dari hasil sajian, dibawa ke tempat makanan yang dimana untuk menu makanan di sana, penyimpanan makanan yang untuk sajian untuk yang disajikan pada pelanggan. Apa dari ini lewat istilahnya tuh penglarisannya, untuk pesugihan penglarisan? Saya diam saja mengamati sampai istilahnya pamannya Jul tuh berlalu memasuki ke tempat rumah makan, dan dia di sana ngomong ke karyawannya, memberi instruksi, kamu jangan lupa ya buatin kopi pahit, air putih, sembari kukusan tuh untuk di pojok-pojok simpen, ini malam Jumat. Barangkali leluhur atau apa yang jaga di sini mau makan kelaparan atau apa, kasih. Saya mendengarkan apa yang ditutur kata pamannya Jul kepada karyawannya. Ya mati satu persatu setelah dibuat tuh kukusan itu ataupun kayak macam makanan yang kayak tumpeng kecil, dipincuk oleh daun pisang, dikasih sabrang, dikasih bawang, dikasih ikan asin. Saya juga bingung, apa ini? Nah, nasinya ada nasi kuning, ada nasi putih, dua warna. Dan kopinya kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, dan air putih. Itu khusus disimpan di bawah tempat dasaran usahanya, yaitu di mana makanan-makanan dihidangkan. Di situ ada tempat yang khusus, ya semacam kayak macam gudang atau bagasi yang terkunci, dimasukkan ke dalam situ. Saya liatin dan amati aja karyawan perempuannya itu yang membuat kekhawatiran saya diketahui oleh pamannya bersama karyawannya. Saya masuk, memberanikan diri untuk menghindari kecurigaan mereka. Saya pesan kopi. Ya, saya biasa ambil posisi yang di pojok karena letak di situ bisa mengamati ke sana kemari di seluruh ruangan walaupun dari agak jauh. Hanya yang membuat saya bingung, begitu saya duduk, kaki saya seakan-akan digelikan oleh ekor, digibas-gibaskan ekor anjing hitam itu. Terasa geli nih kaki saya.
lihat ada anjing hitam. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Saya kebingungan. Dan orang tua itu yang ada dengan anjing tahu-tahu duduk di depan saya, berhadapan dengan saya. Saya diam, amati. Dalam hati kecil saya tidak mengganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Itu nafsa-nafsi aja. Dan saya baca ayat kursi agar jangan sampai saya diganggu ataupun diserang sama dia. Yang anehnya, makhluk itu tidak hilang, tidak berlalu, malah tetap makin jadi. Bahkan ada lagi sosok perempuan yang menghampiri dengan gerayan rambut yang diurai. Saya juga sampai merinding melihatnya. Waduh, ini siapa lagi yang datang? Rambutnya yang bergerai menutupi muka. Ini saya kebingungan, mukanya yang mana tutup rambut? Apa hancur mukanya? Menghampiri dan duduk di sebelah dari orang tua itu. Apakah ini istrinya, ataupun anaknya, ataupun anak buahnya? Saya nggak tahu. Dalam hati kecil saya itu. Akhirnya lama-kelamaan saya menatapnya. Aroma bau amis mulai mencengap, bacin mulai tercium. Saya mual, nggak tahan. Ya Allah, apalagi ini? Saya baca lagi ayat kursi itu. Tadinya hanya pelan supaya tidak terdengar kesana kemari. Saya mencoba mulai mengeraskan alunan nada daripada ayat kursi tersebut. Aneh, gak hilang-hilang juga. Astagfirullahaladzim, gak hancur, ini gimana? Teringat waktu itu saya diberitahu, apabila menghadapi makhluk yang tidak bisa hilang ataupun tidak pergi, tidak terusik dan tidak terusir oleh ayat kursi, maka gunakanlah suatu kekuatan yang dimana orang bisa mengusir itu. Getaran-getaran semakin kencang. Saya himpun kekuatan yang saya miliki, yang diajarkan oleh pembimbing saya. Saya coba hentaskan, saya tabrak aja udah. Saya hempaskan semua itu di kekuatan, menerpakan kepada orang tua dan kepada si makhluk perempuan itu. Saya hempaskan, Allahu Akbar. Lengkingan jeritan terdengar saat saya menghempaskan. Si perempuan itu, makhluk astral yang perempuan itu menjerit kesakitan. Yang anehnya, orang tua itu tidak sakit, hanya agak terhuyung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan, sebuah kekuatan yang betul-betul Engkau berikan, sebuah kekuatan yang bisa mengusir makhlukmu, yang makhluk astral ini. Karena gimana pun juga ini adalah makhluk ciptaanmu. Sebetulnya aku tidak mau menyakiti, karena dia sudah menggangguku dan mengusik ketenanganku. Maka aku ingin mereka pergi dari pandangan mataku. Saya kembali himpun kekuatan, baca-baca semuanya dengan apa yang telah diajarkan oleh pembimbing saya. Hampaskan kembali untuk kedua kalinya. Hempaskan, Allahu Akbar. Yang perempuan menjerit melengking dan langsung meninggalkan lokasi itu. Bahkan yang orang tua itu di situ, dia berbalik menyerang saya. Menyerang saya sampai gelas kopi yang ada di meja itu tertumpah.
dan jatuh gelasnya sampai membuat satu suara yang mengagetkan semua karyawan yang ada di situ. Jatuh prak. Napa pae? Jatuh gelasnya yo. Saya terkaget. Dibuat sebuah pemikiran yang betul-betul ini kurang ajar banget bagi saya untuk betul-betul harus segera mungkin dihilangkan atau dimusnahkan ini. Gimana caranya ini? Udah 2 kali saya pukul, kok masih belum hilang. Saya kekuatan yang ada dalam diri saya kumpulkan, meminta kembali sama Allah, dan meminta syafaat dari Rasulullah. Saya perbanyak sholawat. Atas izin Allah dan sholawat ini bisa menghantarkan kepergian makhluk ini. Saya tabrak kembali dengan kekuatan yang saya miliki. Saya embaskan kepada makhluk itu, Allahu Akbar. Dia langsung terhempas menjadi sebuah gumpalan asap hitam. Saya kebingungan di situ. Perubahan dari fisik yang saya lihat menjadi sebuah asap, seakan-akan lebur. Saat itu juga saya teringat masih ada anjing di bawah yang dari tadi masih menunggu majikannya. Saya mengingat di bawah meja ada anjing, karena tadi itu mengibas-ibas ekornya ke kaki saya tendang juga anjing tersebut. Alhamdulillah anjing pun saya tendang dan keluar sampai dia melolong. Sama halnya berubah asap jadi asap hitam, mengepul dan hilang. Keringat yang betul-betul dirasa oleh saya tuh keringatnya bener-bener, keringat dingin keluar semua. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini ada apa nih? Kepala agak pening. Ya, singkat cerita, malam berlalu, saya di situ masih berpikir terus dari tadi kecapean dan berpikir. Tak lama kemudian, kurang lebihnya jam 12 itu, saya belum bisa tidur. Pamannya Jul datang ke rumah makan itu bersama istrinya. Baru kali ini saya melihat istrinya. Istrinya pun terasa kayak orang sakit. Jalannya pun terhoyong-hoyong. Istrinya pamannya Jul tuh mendekati saya bersama pamannya. Maaf ya, baru kali ini aku bisa nemu nih, karena aku di rumah aja sakit-sakitan, gak enak. Ya, aku juga ini ada acara. Loh, malam-malam begini kok acara, Bu? Acara apa? Biasa, setiap malam Jumat tuh aku ritual untuk mengobati rasa sakitku. Kalau aku udah ritual tuh badan tuh seger banget. Sehat, enak sekali yo. Mau ikut toh? Wah, makasih Bu, makasih. Saya nggak ngerti ritualnya gimana. Paling kalau saya biasa lakukan ya tawasulan, ngaji tawasulan, nggak ritual gitu. Nggak paham Bu, maaf ya, nggak bisa nemeni. Ya apa-apa. Tak lama kemudian ada sekerombolan yang menghampiri rumah makan tersebut dan mengajak pamannya Jul untuk berangkat bersama istrinya. Saya tersontak dan kaget suara memanggilnya pamannya Jul itu, yaitu Pak Kusno. Itu persis dalam mimpi saya, dan pakaian-pakaian dipakai oleh mereka segerombolan itu sama. Mas, aku tak tinggal sih yo, aku pamitan, aku mau ritual dulu. Yuk, kata. Akhirnya mereka berdua suami istri berpamitan pada saya untuk meninggalkan, dan mereka mendekati teman ataupun kelompok yang tadi memanggil mereka untuk mengajak satu ritual. Hati kecil saya kebingungan untuk menjawab semua pernyataan ataupun dalam mimpi saya itu wujud dalam kenyataan.
Pertama, mimpi ketemu orang tua yang pakai caping, terus anjing, sama semua. Terus pamannya Jul bersama kelompok-kelompoknya, persis semua. Aduh ya Allah, alamat apa ini dalam mimpi menunjukkan hal begini? Udahlah, masa bodoh, itu urusan mereka. Akhirnya saya menyudahi dan membeli rokok serta meminta kembali membuatkan kopi untuk di dalam kamar. Hanya rasa penasaran saya, dari sore tadi saya habis tarung dengan makhluk astral itu, si penunggu. Muncul permasalahan baru, yaitu melihat dari mimpi yang saya alami kok nyata, wujud nyata di mata saya secara nyata. Orang-orang yang ada dalam mimpi itu muncul. Ini fenomena apa? Hati kecil saya bertanya-tanya. Saya mencoba menenangkan hati untuk memeditasi, menenangkan, merelaksasi semua, dan baca Allah, Allah di hati saya. Dalam hati ini membaca Allah, bibir ini berucap salawat. Saya terus lakukan selama saya melakukan dengan kekusuhan. Pendengaran saya semakin peka. Teriakan, lolongan, jeritan terdengar semua, yang mengusik diri saya untuk segera untuk sadarkan diri, tidak dilanjutkan untuk meditasinya. Namun saya lanjutkan terus. Ini gangguan, karena ini gak tenang. Saya terus membacakan diri apa yang telah dianjurkan oleh pembimbing saya untuk melakukan sesuatu hal agar saya bisa menangani satu masalah yang saya hadapi. Saya menjamkan mata dengan kekusuhan bersila. Tak terasa waktu berlalu. Yang anehnya dalam diri saya menemukan pemandangan ataupun penglihatan apa-apa yang dilakukan dari awal pamannya yang si Jul ini melakukan pesugihan. Di situ tergambar semua. Jawabannya satu di situ. Tergantung dianya. Kalau mau berhenti, ya berhentikan, kembali lagi asal, cari rezeki yang diridhoi. Kalaupun istilahnya tidak, ya resikonya ditanggung sendiri. Karena selama 5 tahun ini pamannya Jul sakit-sakitan bersama istrinya. Suami ini sakit-sakitan terus. Tidak pernah merasa sehat, yang betul-betul sehat, yang betul-betul sehat. Sehat pikiran, sehat jasmani dan rohaninya. Secara psikis nih, pamannya Jul udah terganggu. Secara fisik pun akhirnya, karena didasari dari pikiran merusak akal, akhirnya menghantam juga kepada fisik. Inilah karena ambisi yang berlebihan. Itulah jawabannya. Waktu berlalu, pada saat kurang lebihnya 2/3 malam. Saat itulah saat yang betul-betul saya dikagetkan oleh suatu gerakan, kejadian yang di luar nalar saya. Saya terhempas dari tubuh saya melihat diri saya sendiri. Dan akhirnya saya mendekati tuh seluruh makhluk-makhluk yang ada, yang tadi mendatangi saya pada saat sore tadi, malam itu setelah Isya. Saya ajak berantem lagi, karena saya kesel dia telah mengganggu saya. Saya samperin dan saya berbicara sama mereka. Hai makhluk Allah, kenapa engkau menggangguku dan engkau mengusik ketenanganku?
Aku tidak pernah memikirkan dan mau mengusik dirimu, dan tidak mau usil padamu. Kenapa kau usil padaku? Makhluk tersebut menjawab kepada saya, karena di dalam dirimu, karena getaranmu telah mengusik kehadiran. Kehadiranmu itu telah mengusik keadaanku. Panas semuanya, kurang nyaman keadaan kamu ada di sini. Terus saya datang kemari selaku pelanggan. Selaku pelanggan di mana teman saya usaha, yaitu pamannya, dia bekerja di pamannya. Kesalahan saya di mana? Mengusik kamu? Saya enggak. Kamu yang telah mengusik. Udah gini aja lah. Karena di sini di alam nar, yang betul-betul sama-sama kita di alam semesta, di alam kehalusan ini, nafsa-nafsi aja dah. Kamu jangan usik saya tidak musik kamu. Apabila kamu mengusik saya peringatkan untuk kedua kalinya. Tapi kalau iya betul-betul kamu memaksa, saya akan hanguskan kamu. Sebetulnya saya tidak memiliki hak untuk menghakimi kamu. Hak mutlak adalah Allah yang bisa menghakimi seluruh hambanya, seluruh makhluk ciptaannya, yaitu Allah semata. Tapi kalau kamu mau coba-coba silahkan. Saya tidak pernah menjual, tapi saya akan membeli apabila kamu jual. Saya dihempas waktu itu. Tak terasa azan subuh berkumandang. Terus saya melanjutkan untuk sholat subuh. Singkat cerita, waktu pun berlalu, si Jul pun datang. Saya menceritakan kesemuanya. Dan ternyata pada saat saya ke rumah makan, ke pamannya, rumah makan Paman Jul itu mau memesan sarapan. Paman Jul bersama istrinya sudah ada di situ. Sempat dia bilang, tadi pagi dia itu ngerasa seger buger, enak sekali. Kok kesini kan saya kok tambah sakit? Ada apa? Nanyakan pada saya. Akhirnya saya jawab, Pak Kus, maaf sekali. Maaf sekali. Itu semua jawaban ada di dalam diri Pak Kus. Begitu juga Ibu. Maaf Bu, saya tidak bisa menyembuhkan apa-apa dan saya tidak bisa menangani apa-apa. Hanya Allah yang bisa menyembuhkannya. Memang kenapa? Aku udah capek, udah 5 tahun sakit begini terus, pengen sembuh. Semua dokter sudah, tapi tidak ada hasil untuk secepatnya saya sembuh. Pak Kus, yang namanya sembuh itu ada dalam diri sendiri. Yang bisa menyembuhkan atas izinnya Allah itu diri sendiri, bukan dokter, bukan siapapun, hanya Allah. Itu pendirian saya. Secara medis oke, lewat obat-obatan, tapi Allah punya kuasa. Bagi siapapun hambanya yang sudah membuat suatu kesalahan kepada Sang Pencipta, khususnya Allah, karena Pak Kus beragama Islam, itu kena laknat sama Allah. Laknat dunia sampai bisa ke akhirat. Terus gimana ini? Akhirnya Pak Kus ingin sekali sembuh. Dan istrinya, ya terpaksa saya menekan dia. Maaf Pak Kus, sebenarnya ini Pak Kus sudah salah jalan. Saya Pak Kus ceritakan deh dari awal kronologisnya, sampai Pak Kus awal sakit sampai sekarang Pak Kus melakukan apa. Saya pengen tahu sejujur-jujurnya agar bisa menangani solusi dari permasalahan Pak Kus alami bersama istri Pak Kus. Gini Mas, Bang, aku tuh melakukan ya kayak macam ritual-ritual itu ya. Saya pengen dagangan saya laris, pengen usaha saya maju, tapi berdampak pada kesehatan saya dan istri saya jadinya. Bener, rame,
pemasukannya kenceng, sampai buka usaha 3 cabang. Tapi saya menderita. Ya terus tinggal sekarang pilih lah. Pak Kus ingin sehat, pengen normal, tapi jalan yang harus sehat kembali jalannya, bukan jalan yang gak benar Pak Kusnya. Hentikan ritual-ritual itu, kembali pertobatan kepada Allah semata. Adapun nanti yang dialami oleh Pak Kus, itulah resiko yang Pak Kus alami dan terima. Seperti Pak Kus akan mengalami pertobatan ini, meminta kesembuhannya, udah pasrahkan, minta pertobatan atas kesalahan Pak Kus yang dilakukan oleh Pak Kus selama ini, dan jangan mengulanginya lagi. Insya Allah di balik semua ini Allah telah memberikan yang terbaik untuk Pak Kus. Bukan hal ini Pak Kus. Kalau Pak Kus benar, oke, insya Allah saya akan tangani, saya akan bantu. Mungkin saya akan konsultasi sama pembimbing saya. Beneran Mas, aku udah capek, sakit gini yo. Bener ya, mulai hari ini, detik ini, Pak Kus melakukan pertobatan. Mau ibu, mau juga untuk sehat dan bertobat, nggak melakukan hal-hal yang sudah di luar yang dulu itu. Anggaplah tutup lah, sejarah itu yang lama itu tutup. Ya wis Mas, aku bener-bener pengen sembuh, aku mau bertobat, bener loh ya, jangan buat mainan pertobatan ini. Akhirnya saya mengajak Pak Kus bersama istri Pak Kus serta Jul di situ. Saya pamitan, saya ngajak ke pembimbing saya cerita bertemu dan menentukan semuanya, dan ditangani semuanya oleh pembimbing saya, dan dituntunlah untuk masalah pertobatan. Dilakukan semuanya, rasa penyesalan, diberilah wiridan-wiridan ataupun amalan yang untuk dilanggengkan dalam dirinya, meminta ampunan, yaitu istighfar. Saya kembali ngantarkan Pak Kusto ke tempatnya, dan saat itu pun saya meninggalkan dia, minta berpulang. Entah kelanjutannya bagaimana, karena saya tidak ada kontak lagi. Itulah sobat mengulas malam dimanapun Anda berada, kisah cerita pesugihan yang membawa penderitaan lewat penglarisan, yang dimana dia menerima satu sakit yang tidak bisa diobati selain dirinya sendiri meminta pertobatan sama Allah, karena dia udah ada ikatan, sehingga ikatan perjanjian dengan makhluk yang lain bukan nama Allah, dia udah musyrik gitu. Itu perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, perbuatan dosa besar itu, karena di Al-Qur'annya pun ada. Membunuh walaupun dosa besar, itu belum seberapa dibanding dengan menduakan Allah Sang Maha Khalik. Oke lah buat sobat mengulas malam, mohon ambil hikmahnya dari cerita saya ini, dari pengalaman saya ini, dan buang jauh-jauh yang jelek. Apabila ada salah kata, ada salah ucap dan menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf, seikhlas-ikhlasnya kalian maafkan saya. Dan apalagi ini bulan Rajab yang mendekati lagi mau puasa, sebelumnya saya minal aidin wal faizin agar puasa Ramadan ini saya bisa menjalankan dengan lancar seperti apa yang saya harapkan, dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.